Kesaksian Pendeta Buhairo atas kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam karyanya berjudul Ar-Rohiqul Mahtum menceritakan, ketika usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 12 tahun, ada pendapat mengatakan lebih 2 bulan 10 hari, sang paman Abu Talib mengajaknya melakukan perjalanan dagang ke Syam yang saat itu berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di gunung pasir sambungan Jabal Hauran terdapat tempat bertapa dan puncak pasirnya dijadikan tempat duduk. Di atas pasir itu pendeta sakti bernama Buhairo dalam keterangan lain bernama Jurjis duduk memperhatikan daerah pelataran tanah Syam. Buhairo merasa heran melihat awan putih berjalan memayungi kafilah unta yang sedang berjalan beriringan. Saat mereka berhenti di kaki gunung pasir tempat pendeta itu duduk, lalu membuat perkemahan dan beristirahat di pinggir kali yang kering, awan putih pun turut berhenti. Tidak lama kemudian awan putih menghilang, diganti oleh pohon-pohon yang condong sehingga daun-daunnya bisa dipegang. Pohon dan daun yang condong memayungi seorang anak yang sedang duduk beristirahat. Melihat hal itu, batin Buhairo merasa yakin terhadap apa yang tertera dalam kitab, bahwa akan muncul seorang nabi terakhir untuk seluruh manusia dan akan diagung-agungkan oleh semua orang. Tanda-tanda di depan mata itulah buktinya. Buhairo segera turun dari gunung pasir dan memerintahkan kepada para pengiringnya untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk menyambut para tamu. Buhairo sendiri terus bersembunyi dan memperhatikan tamunya yang sedang makan. Ia sebenarnya masih bingung sebab di antara tamunya itu tidak ada seorang pun yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam kitabnya. Ibnu Katsir dalam Sirah Nabawiyah menerangkan, sesudah jamuan selesai, Buhairo mendekati Nabi Muhammad dan duduk dekat sekali. Lalu berkata, "Demi Lata dan Uzza, aku ingin mengetahui keadaanmu yang sebenarnya." Sengaja dia mengucapkan sumpah demi Lata dan Uzza karena ingin mengetahui reaksi Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad berkata, "Bapak jangan sekali-kali menyebut demi Lata dan Uzza yang sangat dibenci Allah." Buhairo cepat-cepat menjawab, "Baiklah, demi Allah, aku tidak akan berbuat itu lagi." Setelah Buhairo berbincang-bincang tentang rumah, keluarga, impian-impian, dan hal-hal lain pada diri Nabi Muhammad, rombongan tersebut mohon undur. Buhairo masih belum puas akan bukti yang diterimanya. Tapi Allah memang ingin memperjelas bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang nabi dan utusan Allah. Ketika Nabi Muhammad berdiri, kerah jubahnya tersingkap sehingga Buhairo melihat dengan jelas bahwa di pundaknya ada tanda kenabian sesuai dengan isi kitab yang dibacanya. Buhairo menjadi semakin yakin dan segera mendekati Sayyidina Abu Thalib untuk memberitahukan tentang tanda-tanda kenabian Muhammad yang ada dalam kitab yang dia baca itu. Abu Thalib langsung percaya sebab Buhairo memang sudah terkenal keilmuannya. Buhairo memberikan pesan agar Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad dan menganjurkannya untuk segera membawa pulang, sebab yang akan mencelakakan Nabi Muhammad datang dari orang Yahudi. Kalau mereka tahu bahwa Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad sudah lahir akan berbahaya bagi keselamatan Nabi.